Selamat pagi teman-teman serta Bapak Ahmad yang saya hormati. Om Swastiastu. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan tentang alki, Jokes Point, serta tol laut yang berkaitan dengan kemaritiman di Indonesia. Mau tahu kelanjutannya? Mari kita langsung simak videonya. Arus perdagangan yang menggunakan modal transportasi laut dan udara dari Australia ke Asia Eropa pasti melewati wilayah Indonesia. Sebagai konsekuensi letak geografis yang menguntungkan tersebut, Indonesia memiliki 3 alur kepulauan Indonesia yang disebut alki, yang menjadi sea lanes bagi arus pelayaran internasional yang memiliki wilayah perairan di Indonesia. Selain itu, dari 39 selat yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, memiliki 4 antaranya merupakan choke point dari 9 choke point di dunia. Besarnya potensi ekonomi kelautan dan letak geografis sangat menguntungkan tersebut, sehingga dapat menjadi modal dasar dalam membangun shared vision dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia sebagai paradigma untuk mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional. Yang kedua adalah tol laut. Konsep tol laut bukanlah membangun jalan tol di atas laut. Tol laut adalah penyediaan sistem distribusi logistik menggunakan kapal besar yang menghubungkan pelabuhan di jalur utama atau rute utama. Rute utama tol laut adalah Nangro, Aceh, Darussalam, Jakarta, Surabaya, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Sedangkan distribusi kepulauan lain menggunakan kapal-kapal lebih kecil dibanding dengan armada di jalur utama. Bila kapal yang melintas di jalur utama tersebut rutin berlayar, maka harga kebutuhan di Papua tidak akan selisih lebih banyak dibanding di Jawa. Manfaat tol laut utama adalah penurunan harga di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah terluar, dan daerah perbatasan. Sebab selama ini terjadi disparitas atau kesenjangan harga pada beberapa barang kebutuhan pokok. Dengan adanya kapal-kapal reguler yang menjadi trayek tol laut, biaya transportasi angkutan turun untuk komoditas selama 2018. Harga barang-barang juga turun pada beberapa lokasi sampai 20 hingga 30% dibandingkan sebelum adanya tol laut. Penurunan harga komoditas ini baru terjadi di wilayah pelabuhan, tetapi harga barang di wilayah pedalaman seperti pegunungan masih tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang manfaat tol laut, yaitu mewujudkan nawacita pertama, yaitu memperkuat jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, memeratakan ketersediaan komoditas atau barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin di seluruh wilayah Indonesia, berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga serta memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah. Meningkatnya investasi di daerah khususnya untuk meningkatkan nilai tambah sebagai muatan balik. Baik, sekian itu saja dari saya, Madi Satya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan atau sedikit melenceng dari pembahasan utama. Saya ucapkan minta maaf, dan sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.